Ya, aku banyak melihat, bukan melihat, membaca ya, terutama kemarin aku baca alma materku sendiri, IPB. Jadi ada yang banyak terjerat pinjol. Nah, kalau pembahasannya mungkin kalau aku agak panjang ya, tapi pertama-tama yang aku soroti dari sini adalah bukan pinjolnya. Tapi pinjol ini kan hanyalah akibat daripada satu problem yang ada di bawah. Jadi ini adalah puncak gunung es yang kelihatan di atas, tapi di bawahnya itu adalah ada satu hal yang lebih besar yang mendasari itu semua, yaitu adalah gaya hidup konsumerisme sebenarnya. Jadi gaya hidup materialisme, konsumerisme, di mana kita itu dibombardir dengan banyak sekali rangsangan-rangsangan untuk selalu bisa update, atau minimal kita tuh mengasosiasikan kebahagiaan dengan materi. Nah, jadi misalnya dengan HP yang paling baru. Kalau zaman dulu kan orang-orang pada nggak ngeh ya. Kalau dia mau beli HP, yang penting HP-nya bisa untuk nelpon. Kalau zamanku, zaman sekarang tuh ini bukan sekedar HP, ini tuh iPhone gitu kan ya. Ini tuh bukan sekedar HP, ini tuh Samsung Galaxy Fold dan segala macam. Nah, sehingga orang-orang tuh mulai muncul, gimana cara aku bisa memiliki itu, karena sudah dirangsang terus. Zaman dulu enak ya, mau dirangsang seperti apa aja, orang nggak punya duit itu kan ya. Orang bapakku petani, orang bapakku cuma ngasih aku 600.000 per bulan, atau Umu Alila 300.000 per bulan, yang kalau sebulan aja udah nggak cukup, apalagi beli handphone baru. Artinya kalau sekarang itu tidak, rangsangan itu ada botol ketemu tutupnya. Nah, jadi rangsangan itu difasilitasi dengan cara meminjam online. Nah, jadi sekedar bermodal KTP atau sekedar bermodal install apps, orang itu bisa untuk minjem sesuatu yang untuk memuaskan dahaga konsumerismenya tadi. Nah, jadi aku melihat ini adalah pinjol itu cuma sekedar puncak gunung es daripada satu gaya hidup yang sedang dibangun, yaitu adalah konsumerisme. Nah, aku balik lagi membahas tentang gaya hidup dulu, nanti baru aku bahas tentang teknis. Kadang-kadang ada banyak setan yang bersembunyi di balik perkara-perkara yang bersifat kebaikan. Makanya Allah bilang pada kita di dalam Al-Quran berkali-kali itu satu konsep, fazayyana lahumus syaitonu a'malahum. Dan syaiton itu membagus-baguskan apa yang kita lakukan itu yang buruk, seolah-olah itu adalah sesuatu hal yang baik. Contoh misalnya, ini kan KPR, ini kan untuk keluarga, ini untuk nyenengin ibuku, atau ini untuk nyenengin istriku, atau ini untuk masa depanku supaya hidupku lebih tenang. Tapi dia minjemnya dengan riba misalnya. Dia minjemnya dengan sesuatu yang salah. Nah, ini syaitan tuh pintar begitu. Ini tuh untuk dakwah, padahal untuk dia. Jadi aku tuh beli iPhone itu supaya aku bisa upload tuh bagus. Iya benar, upload pakai iPhone lebih bagus. Cuman kita harus tahu ini benar-benar untuk dakwah atau ini untuk diri kita sendiri. Lebih banyak untuk dakwahnya atau untuk gengsi pribadi. Nah, itu kan sering kita nasihatin. Bukan nggak boleh punya iPhone, bukan nggak boleh punya Samsung Galaxy Fold atau Galaxy Z dan segala macam, ataupun MacBook Pro atau iPad Pro dan segala macam. Bukan nggak boleh. Hanya saja kita benar-benar harus tahu peruntukannya ini sebenarnya untuk apa. Jangan-jangan kita itu termasuk orang-orang yang gagal ketika nanti ditanya oleh Allah, ini kenikmatan yang sudah kamu dapatkan ini kamu gunakan untuk apa? Ternyata lebih banyak untuk diri sendiri dibandingkan untuk dakwah seperti yang dia klaim. Nah, sama seperti KPR dan seterusnya. After all, ada satu formula yang sangat sederhana. Formula sederhananya adalah tidak ada satupun ketaatan yang bisa dijustifikasi dengan kemaksiatan. Atau sebaliknya, tidak ada satupun kemaksiatan yang bisa dijustifikasi dengan alasan ketaatan. Aku nih pacaran karena jagain dia supaya dia tuh gak dipacarin orang lain. Aku nih pacaran supaya aku bisa semangat untuk ujian. Aku nih KPR supaya aku tuh bisa untuk tenang dan berbakti pada orang tua. Nggak ada satupun kemaksiatan yang bisa dijustifikasi dengan ketaatan atau kebaikan. Atau lebih tepatnya lagi, kalau ada orang berkata for the greater good gitu ya, untuk kebaikan yang lebih besar kita menjustifikasi keburukan, itu nggak boleh, nggak ada di dalam Islam. Maka jalan taat itu akan mengantarkan kepada ketaatan. Maka ketaatan itu juga harus lewat jalan yang taat, bukan dengan jalan yang maksiat. Jadi sesederhana itu sih sebenarnya. Ya, ini adalah pertanyaan yang agak lumayan banyak ditanyakan ya. Bagaimana kalau bank biasa itu sudah jelas riba? Bagaimana dengan bank syariah? Nah, maka saya cuma mengajukan satu hal saja bagi teman-teman sekalian. Memang orang itu akan bertindak sesuai dengan pemahamannya dia. Nah, berarti ketika dia mungkin punya pemahaman bahwasannya bank syariah itu berbeda dengan bank biasa, dalam arti syariah ini adalah wadiah, cuma titipan saja, sehingga kita tidak menarik biaya bank dan segala macam seterusnya, maka mungkin dia boleh. Cuman yang perlu aku sampaikan itu adalah
adanya label syariah itu justru menandakan bahwa sistem itu tidak syariah. Contoh misalnya, adanya rumah makan Padang atau rumah makan Minang di Bogor misalnya, itu menandakan bahwa ini Bogor bukan Minang gitu maksudnya, karena di tanah Minang tidak akan ada label rumah makan Minang. Untuk apa? Orang semua sudah tahu di sini di Minang. Sesuai dengan kalau ada restoran di Jakarta misalnya, mereka nggak perlu bilang restoran Jakarta atau gudeg Jakarta, nggak perlu bilang ada nggak gudeg Jakarta, mereka nggak perlu bilang ini bubur Jakarta, nggak perlu. Adanya bubur Jakarta itu di mana? Di Jogja malah, atau adanya di Bandung bubur Jakarta, ngapain juga orang bubur Jakarta. Nah artinya itu bisa jadi satu pemikiran bahwasanya memang bank ini secara default sistemnya tidak islami, sehingga harus disyariahkan dalam tanda kutip. Itu kan anggapan orang. Nah maka kita perlu lihat juga, sejatinya satu transaksi itu dikatakan transaksi yang syar'i apabila dia memenuhi hal-hal yang bersifat syar'i, bukan karena ada label tertentu. Karena kalau misalnya kita bicara tentang label saja ya ujung-ujungnya, contoh mohon maaf ya, bank-bank konvensional juga ada yang buat syariah. Nah pertanyaannya apakah itu berbeda? Walau alam bisawab, kita nggak bisa menjudge sekarang. Makanya yang aku bilang adalah coba kita pelajari dulu tentang Islam, lalu kemudian kita juga pelajari tentang faktanya seperti apa yang ditawarkan. Karena toh sejauh ini aku dapat banyak hal yang berlabel syariah tapi ternyata tidak memenuhi syariah juga. Misal ada ini, coba kita ngomong secara contoh aja. Ada yang mengatakan padaku, Ustadz ini asuransi syariah dong. Aku bilang dalam hatiku, bagaimana mungkin asuransi itu syariah? Padahal aku lihat secara zatnya pun ini apa yang diperdagangkan. Kalau diperdagangkan ada hijab seperti hijab Alila memperdagangkan barang. Ada orang memperdagangkan jasa seperti bikin rumah ataupun potong rambut dan segala macam, itu kan jasa. Nah kalau asuransi ini apa? Barang atau jasa? Dia kan cuma janji, dia bukan barang, dia bukan jasa. Ada yang mengatakan ini jasa yang mana yang dia tawarkan? Itu kan janji. Nah artinya ini dari sini pun sudah menjadi problem. Bagaimana dengan seterusnya? Terus aku tanya lagi, ya udah akadmu itu seperti apa yang kamu katakan syariah? Misalnya ini Ustadz, kita nggak ada ini, kita nggak ini, dan pada ujung aku lihat, ini kayaknya masih bermasalah bagiku, tapi mungkin bagi orang lain mungkin sudah syar'i. Maka aku nggak bisa menjudge dalam hal ini. Cuma sampai sekarang aku masih menghindari untuk minjem di bank manapun termasuk bank syariah, karena alasan pertama pinjaman itu adalah hasil daripada lifestyle. Aku sebelum masuk Islam aja udah diajari sama bapakku, orang yang minjem uang itu bodoh. Yang minjemin uang lebih bodoh lagi. Dalam kasus peminjaman konsumerisme, bukan dalam kasus peminjaman produktif ya, atau dalam kasus peminjaman yang bersifat doruri. Ada orang mau mati misalnya, kalau dia nggak makan dia mati, ya dia harus minjem, wajib hukumnya kalau dia nggak makan mati. Tapi kalau untuk pembelian konsumtif, atau yang kita kira itu produktif tapi saya konsumtif, aku berusaha hindarin. Jadi kalau bagiku sih aku lebih enak hidup dalam ketenangan dan nggak punya utang daripada aku punya hal yang aku kira itu kenikmatan seperti handphone, rumah, mobil dan segala macam, padahal itu adalah sebuah hal yang bersifat gaya hidup. Yang lebih sedih lagi, aku balik lagi ya, lifestyle. Ini permasalahan lifestyle. Ada beberapa orang ketika dia mempertahankan lifestyle-nya ini yang nggak perlu, tapi dia mengorbankan orang lain, gitu kan ya. Dia mengorbankan, dia minjem ke orang lain untuk lifestyle-nya dia. Ini kan perkara yang tidak tepat ya. Secara Islam juga kita dilarang untuk menyusahkan orang lain untuk diri kita sendiri, gitu kan ya. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang perlu kita garis bawahi juga. Jadi artinya kalau kita bicara tentang tadi bank, silahkan coba cari data dan faktanya, hukumnya seperti apa, faktanya seperti apa, dan coba ditanya sama guru yang mereka yakini. Tapi kalau guru-guru yang aku yakini, selama aku tanya pada mereka, aku tidak menemukan pembenaran untuk meminjam ke bank manapun. Jadi kira-kira gitu. Ya, itu kan ayat yang paling panjang ya di dalam Al-Quran ya. Jadi fa'idza tadayantum bidain idza ajali musamma faktubuh. Ketika engkau berhutang kepada seseorang dengan satu hutang sampai dengan batas waktu tertentu, maka catatlah hutang itu. Nah, itu menandakan bahwasanya di dalam Islam itu sangat mengutamakan yang namanya kehati-hatian. Karena asas daripada sistem ekonomi di dalam Islam salah satunya adalah kehati-hatian, fairness. Fairness itu adalah kehati-hatian ada di situ, lalu kemudian keadilan ada di situ, lalu kemudian kepastian, itu kepastian juga ada di situ. Itu fairness, prinsip fairness di dalam ekonomi Islam. Pertanyaannya, apakah semuanya harus sesaklek itu? Jawabannya tidak.
Kan makanya itu kan adalah perintah yang berkaitan dengan hutang yang bersifat penting ya. Tapi kadang-kadang ada beberapa hal yang kita juga melihat ini adalah sesuatu yang biasa kita lakukan. Contoh misalnya, ada beberapa orang barusan belajar sistem ekonomi Islam, lalu kemudian dia belajar tentang masalah akad. Lalu dia bilang, oh, ijab kabul itu menjadi sah bila ada satu orang yang menyerahkan, dua orang yang menerima, tiga ada barang yang diperjualbelikan yang itu adalah halal, yang keempat ada ijab kabul. Seperti nikah, saya nikahkan anak saya ini binti ini dengan mas kawin ini tunai, saya terima nikahnya, itu adalah ijab kabul. Nah itu jadi kalau beri itu kayak gitu, saya membeli barang ini yang sudah kita lihat dengan harga 5 juta tunai, ini saya bayar, oke saya terima pembayarannya, itu ijab kabul. Lalu kemudian bilang, kalau begitu selama ini kita beli di mart-mart itu salah semua dong. Mbak ini ya satu, oh iya makasih, ya udah Mbak, makasih selamat datang kembali berbelanja. Nah itu kayak nggak ada ijab kabul. Loh ijab kabulnya mana? Ini nggak ada, saya mau membeli barang ini, oke saya jual barang ini dan saya terima, nggak ada ijab kabul. So ijab kabul itu bisa terjadi secara isyarat. Contoh misalnya kayak kita beli di warung, misalnya kita berapa Mbak? 500, ya udah. Terus kemudian kita kasih duitnya, terus kemudian dia kasih kita barangnya tanpa ada sedikit pun ucapan, itu sudah ijab kabul. Nah maka ketika kita bilang sama teman kita juga, Mbak nitip ya makanan ya, itu ijab kabulnya sudah terjadi, utang itu sudah terjadi. Gitu maksudnya. Nah nanti setelah dia kemudian ini barangnya, mana duitnya, terus duitnya dikasih, nah itu adalah utang. Nah, itu kan ya, jadi tidak perlu saya berhutang saya catat dulu ya. Ya kalau mau juga nggak apa-apa sih, dan itu adalah sesuatu yang lebih baik tentunya. Cuman kalau tidak pun itu tidak menjadi sesuatu hal yang dosa, kira-kira gitu. Ya, aku pernah dapat sebuah hadis bahwasanya melebihkan pembayaran itu tidak selalu riba. Jadi yang dilarang itu adalah mengakadkan untuk melebihkan pembayaran. Contoh misalnya, aku pinjemin kamu 100.000 tapi nanti balikin 110.000 ya. Nah itu riba, jelas. Tapi contoh ya, kalau membaguskan pembayaran itu tidak mengapa. Karena dalam beberapa kasus di masa Rasulullah ada orang berhutang unta dibayar dengan unta yang lebih bagus. Nah itu bukan berarti riba juga, karena itu tidak diakadkan. Lagi pula kan gimana caranya untuk meminjam unta lalu bayar unta yang sama, kan nggak mungkin, gitu kan? Atau misalnya dia meminjam uang 100.000, tapi dikembalin terus dikasih kemudian coklat misalnya kayak gitu. Nah itu coklat itu bukan riba, karena itu membaguskan pembayaran namanya. Jadi kita kayak berbuat baik. Jadi kira-kira seperti. Tapi itu tidak diakadkan di awal. Nah yang menjadi riba itu kalau diakadkan di awal, nah, itu menjadi problem. Itu yang aku pahami ya. Walau misal kalau sana ada pemahaman yang lain. Segala sesuatu yang bukan Islam itu pasti ada maksiatnya. Kalau kita hidup di sistem bukan Islam, apalagi sistem ekonomi Islam, ya pasti sedikit banyak pasti ada debu-debu ribanya. Contoh misalnya, kita bertransaksi harus pakai bank-bank konvensional tetap. Bagaimanapun juga kita tidak bisa difasilitasi semua dengan bank-bank yang bersifat syariah, walaupun kita sudah berusaha untuk itu. Atau nggak mungkin kita kemana-mana bawa emas dan perak, kan gitu kan ya. Ini harganya berapa? 29.000. Oh 29.000 itu ngitung dulu emasnya berapa gram. Lah yang ada setengah kilo, gimana cara pecahinnya, kan gitu kan ya. Nah, itu kan juga agak sulit. Nah maka menjadi sebuah kepastian kita tuh akan terkait dengan hal-hal kayak gitu. Contoh, apa yang menjadi problem pada misalnya kayak e-money? Kita kan sudah tahu e-money ini adalah salah satu keuntungan yang bisa dibawa oleh siapapun yang menggunakan, apakah itu instansi bank yang dia buat wallet ya, semacam kayak e-wallet gitu. Itu kan pasti ada saldo yang mengendap di situ. Nah itu kan bisa dimanfaatkan, itu bisa diputar tanpa ada persetujuan kita. Karena seolah-olah ketika kita beli satu barang kayak e-money, misalnya e-wallet kan kayak e-money ya, e-money kan kayak e-wallet gitu kan ya, yang dia tuh kayak ada dompet elektronik ya. Nah ketika kita beli itu, contoh misalnya ya, aku beli e-money harganya 100.000, isinya 100.000, tapi apakah aku akan memanfaatkan 100.000 itu secara segera? Enggak. Mereka sudah ngitung tuh, orang pakai 100.000 itu misalnya contoh untuk berapa hari. Apalagi kalau kayak orang-orang kaya, nggak mungkin ngisi 100.000, ngisinya 1 juta maksimal dong, dia isinya 1 juta. Paling habis berapa lama? Ya paling habis kalau dia frequent flyer ya 1 juta habis sekitar sepekan lah. Sepekan dia habis, berarti sepekannya bisa dimanfaatin tuh. Itu kalau satu orang 1 juta. Kalau misalnya 1 juta orang, nah itu kan ada uang yang mengendap, nah itu dimanfaatkan.
maka uang ini akan dimanfaatkan oleh bank tanpa persetujuan kita, karena dianggap ketika kita beli itu sudah termasuk persetujuan, berarti uang kita dimanfaatkan oleh yang lain kan gitu sebenarnya. Nah ini salah satu bagian. Nah kalau bagian-bagian yang lain ya tergantung transaksinya sih, tapi aku melihat kalau selama ini itu masih bisa dimaafkan, karena itu sama hukumnya kayak debit card, karena kita tidak kredit kepada siapapun dan kita memanfaatkan uang kita sebenarnya. Perkara kalau ada orang lain memanfaatkan uang kita tanpa seizin kita, ya toh mau gimana lagi, orang ini bukan sistem Islam. Tips untuk membeli sesuatu, kita nggak akan pernah untuk bisa membedakan antara perlu dan keinginan. Sebenarnya nggak akan pernah bisa, karena tipis banget. Secara teoritis iya, keperluan adalah sesuatu yang tidak akan merusak badan kalau kita tidak membelinya. Kalau keinginan adalah keperluan adalah sesuatu yang merusak badan ketika kita tidak membelinya. Keinginan kalau kita tidak membelinya itu tidak merusak badan. Iya, itu secara teoritis kita tahu. Tapi berapa banyak orang di antara kita yang benar-benar bisa membedakan? Nggak banyak. Orang aku juga nggak bisa kadang-kadang. Aku kadang-kadang beli barang, tiba-tiba setelah beli ini tuh apa? Ternyata nggak aku pakai, gitu maksudnya. Ternyata sampai akhir cuma berapa kali dipencet-pencet selesai. Ada beberapa hal kadang-kadang kayak HP, kita merasa pengen banget ini harus kepake, ini kayaknya kepake, pasti kepake dan segala macam, padahal tidak. Maka solusinya bagiku adalah pertama, setiap kita mau beli, kalau misalnya online, masukin aja dulu keranjang, terus diemin aja, udah nggak usah di check out. Masukin aja dulu keranjang, nanti besok, lusa ini benar-benar perlu atau tidak. Nanti kita akan merasa ternyata nggak perlu kok. Ternyata aku masih bisa pakai yang lain kok. Kalau masih nggak bisa juga, pinjem punya temen yang temen itu punya. Aku lakukan itu tuh. Aku pengen sesuatu nih, aku pinjem. Kamu punya ya? Aku pinjem dong sehari. Aku pakai. Ternyata nggak terlalu memerlukan ini. Kayaknya nggak terlalu penting. Kalau masih nggak bisa juga, coba tanya sama orang yang ya kalau aku misalnya tanya sama orang-orang yang memang ada di proyekku, kita perlu nggak sih ini? Kalau mereka bilang ini kayaknya perlu Ustadz, kalau mereka kayaknya enggak sih Ustadz, ya udah berarti itu cuma keinginanku aja. Jadi memang agak sulit sih. Kalau memang Anda adalah seorang misalnya orang yang bekerja pada seseorang, ya tanya sama atasannya ini perlu nggak sih? Ini akan menunjang produktivitasku nggak sih? Andai kan memang ini menunjang produktivitas dan kita beli dan ternyata memang tidak menunjang, ternyata ya udah namanya juga apes. Ya adalah pembelajaran supaya ke depan kita tidak terlalu konsumtif di dalam melakukan segala sesuatu. Nggak usah orang muslim, orang-orang barat saja. Mereka bilang gini, kalau kamu punya 10 list yang mau kamu belanjakan, maka kamu cuma boleh belanja 2 di antara list itu. Itu pun setelah 2 pekan berikutnya. Jadi kalau kamu mau beli sekarang nih, jangan beli sekarang, tahan 2 pekan lagi. Masukin keranjang, tahan 2 pekan lagi. Lihat ini masih kamu pengen atau tidak. Kalau masih pengen, tahan 2 pekan lagi. Bisa enggak? Kalau memang perlu ya beli. Jadi kalau aku sih sederhana, kalau memang ini untuk dakwah, aku tanya, kita perlu kamera? Perlu. Kita perlu mic? Perlu. Beli. Ya udah, kalau untuk dakwah, memang untuk itulah uang. Untuk apa lagi uang? Kalau itu untuk anak-anak pengen makan, beli roti, beli ramen, oke beli. Nggak ada masalah. Istri pengen beli ini, ya tergantung gitu kan ya. Kalau istri pengen beli sesuatu, ya berarti kita lihat dulu pengennya beli apa gitu kan ya. Nanti kita bisa untuk coba lihat ini benar-benar penting atau tidak, perlu atau tidak. Nah jadi itu sih, jadi kita lihat dulu di dalam Al-Quran, pembelanjaan itu yang paling bagus adalah untuk keluarga, yang terdekat itu adalah istri, anak-anak. Kalau yang masih jomblo-jomblo, ya berarti untuk orang tua. Dan untuk diri sendiri juga perlu untuk dipenuhin. Lalu untuk apa? Untuk tetangga-tetangga yang memerlukan misalnya, kalau ada yang susah dan seterusnya. Tapi menurutku sekarang yang paling penting itu adalah proyek dakwah. Jadi kadang-kadang kita melihat kan ada banyak orang sedekah pada orang miskin atau pada orang nggak makan, dan mereka mudah sekali untuk mengeluarkan harta untuk orang nggak makan, tapi sedikit sekali orang bersemangat dengan semangat yang sama untuk keluar pada proyek dakwah. Padahal proyek dakwah itu bisa menyelamatkan banyak orang. Jadi karena kita tahu bahwasanya orang-orang miskin itu adalah hasil daripada cara pandang dan cara kelola yang salah. Nah, dan kita yakin bahwa Islam itu adalah solusinya. Maka harusnya lebih banyak orang juga untuk senantiasa rela bersemangat berbelanja dalam proyek dakwah. Berutang untuk keperluan sehari-hari. Jadi gini, di dalam Islam itu kita tuh benar-benar dilatih untuk punya rasa sungkan, rasa malu. Andaikan pun kita itu punya keperluan yang benar-benar doruri ya, yang darurat benar-benar aku nggak bisa makan nih, udah 3 hari nggak makan, maka kalau aku lihat dulu sekeliling ada nggak bisa kujual. Kayaknya ada deh yang bisa kujual. Kalau memang nggak ada, aku akan cari orang, lalu aku bilang, Pak, aku nggak bisa makan, aku hari ini nggak makan, tapi aku mau melakukan sesuatu. Apa yang harus bisa aku lakukan supaya aku bisa dapat makan? Dan aku yakin pasti akan ada orang yang mau untuk exchange seperti itu. Jadi artinya dia harus ada effort untuk itu, yakin. Mungkin utang pilihan terakhir bagiku.
Kalau memang benar-benar sudah mau mati ya dan segala macam. Contoh ya, kalau anakku misalnya contoh, anakku mau sekolah, aku nggak punya uang untuk sekolah, mendingan anakku berhenti sekolah. Karena kenapa? Karena aku nggak mau orang-orang tuh berpikir bahwa mereka harus nanggung urusanku. Enggak, aku laki-laki, kalau aku nggak bisa mendingan mereka nggak sekolah daripada aku harus ngutang pada orang lain. Kalau seandainya aku punya mobil dan aku nggak mampu bayar mobilku, aku nggak mampu nyicil mobilku, aku jual mobilku itu lebih baik daripada aku minjem orang untuk nyelesain cicilan mobilku. Andai kan aku punya rumah ini nggak bisa aku cicil misalnya dengan cicilan yang syar'i, taruhlah atau pinjaman yang syar'i, mendingan ini rumah aku jual. Mendingan aku nggak punya apa-apa, ketimbang aku harus ngutang. Itu kalau aku. Tapi di dalam Islam, ketika itu memang doruri, dalam arti kalau tidak melakukan lantas mati, jangankan ngutang, maling aja boleh. Mencuri aja boleh. Ketika masa paceklik ada yang ketangkep mencuri, Umar bilang nggak ada hukuman karena ini lagi masa paceklik. Orang nggak ada pilihan antara dia mati atau dia mencuri sesuai dengan keperluan dia. Asal jangan mencurinya ya nemen gitu kan ya. Artinya dia hari ini mencuri, besok dia mencuri, lusa dia mencuri gitu kan ya. Ini hidupnya mencuri atau kerja. Ini hobi atau sebuah keterpaksaan kan. Ini sudah tidak bisa dibedakan lagi gitu kan. Jadi kira-kira begitu. Nah, maka kalau aku sih benar-benar aku dari dulu dididik untuk menjauhi utang karena dalam hadis sebelum masuk Islam aku tuh dididik menjauhi utang. Setelah masuk Islam ada banyak sekali hadis di dalam Islam untuk menjauhi utang. Misalnya contoh Rasul bilang bahwa kemuliaan itu ada pada ketakwaan, sementara kehormatan itu ada pada harta. Maka ketika ada orang yang berhutang, itu dibolehkan bersuara keras kepada dia. Makanya Ibnul Mubarak, salah seorang ulama, pernah berkata bahwa yang dimaksud dengan berkata keras adalah menghardik itu boleh pada orang yang punya utang. Jadi karena kehormatan dia itu sudah halal, karena dia minjem orang. Gitu maksudnya. Makanya kan lihat aja kalau orang punya utang tuh, udah nggak punya kehormatan lagi. Udah diteriakin lah, udah dimaki-maki, udah didatengin malam-malam, seolah dia nggak punya harga diri. Memang karena di dalam hadis Rasul katakan kehormatan itu ada pada harta dan kemuliaan itu ada pada ketakwaan. Kemuliaan itu ada pada ilmu, sementara kehormatan itu ada pada harta. Maka ada orang-orang yang punya harta belum tentu dia mulia. Ada orang kaya dia belum tentu mulia karena dia belum punya ilmu. Ada orang yang punya ilmu belum tentu dia terhormat. Misalnya karena dia ngutang. Ustadz tapi dimaki-maki. Gitu kan ya, gara-gara dia punya utang. Ada banyak kita lihat kan, dia punya utang sama orang dimaki-maki, udah ustadznya hilang, gelar ustadznya hilang, dimaki-maki iya. Nah aku nggak mau aja kayak gitu karena ya itu tadi, karena di dalam dulu sebelum masuk Islam aja kita harus berhati-hati banget sama utang. Apalah hidup kita ini, apalah yang bisa kita beli, yang itu bisa menjustifikasi kita kehilangan kehormatan di depan orang lain kan tidak begitu ya ceritanya. Aku pikir itu mudah-mudahan menjadi sebuah pesan bagi netizen bahwasanya apapun yang Anda genggam gitu ya, handphone itu tidak menambah kehormatan Anda kalau itu dibeli pakai utang. Gitu. Ya. Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik. Walaupun aku pernah dengar guruku pernah bilang sebenarnya semua dosa itu pasti mengandung syirik. Minimal. Contoh ya, ada orang yang pacaran. Ya berarti kan di titik itu dia meyakini Allah tidak maha menyaksikan. Jadi dia melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu kan ya. Ataupun ada orang nonton film porno misalnya. Itu kan berarti dalam satu titik dia tidak menganggap Allah kayak nggak menyaksikan. Ataupun dia menganggap Allah menyaksikan tapi tetap aja dia lakukan. Ini kan berarti kan syirik kan. Artinya menganggap ada kekuatan selain Allah. Ataupun ketika kita ya apapun lah maksiat itu pasti ujung-ujung ada syiriknya. Nah tapi yang dimaksud di dalam beberapa bahasan itu adalah syirik-syirik besar. Kayak misalnya menduakan Allah dalam arti menyembah selain Allah. Ataupun dia meninggalkan sholat secara sengaja, ataupun dia berzina, ataupun dia termasuk memakan riba, itu kan dosa besar. Lah meremehkan dosa kecil aja jadi dosa besar kok, apalagi meremehkan dosa besar. Contoh misalnya, ini sunnah ini, ngomong kayak gitu dengan tendensi untuk meremehkan, itu dosa besar. Jadi meremehkan hal-hal kecil, dosa-dosa kecil itu termasuk dosa besar. Dosa kecilnya memang iya, tapi meremehkannya itu dosa besar. Contoh ya, dosa kecil tuh kayak apa sih? Dosa kecil itu misalnya kayak apa ya? Ngomong jahat ke temen misalnya. Itu kan biasa aja. Nah itu meremehkan dosa kecil itu jadi dosa besar. Meremehkan sunnah itu juga jadi dosa besar. Itu kan jadi dosa gitu kan ya. Ini permasalahannya seperti itu. Nah apalagi meremehkan dosa besar. Allah maha pemaaf ini. Allah juga ngerti ini. Nah itu setidaknya adalah penyesalan. Aku banyak ketemu dengan orang, Ustadz aku tahu ini adalah sesuatu yang salah. Cuma aku masih belum bisa keluar dari sini, gimana ya? Ya udah, yang penting kamu tahu yang salah. Berarti itu sudah setengah daripada perbuatan baik gitu maksudnya. Yang penting dia sadar dia salah. Jangan sampai dia justru menjustifikasi sesuatu kesalahan dengan kata-kata seolah-olah ini sesuatu yang biasa, orang lain juga gitu. Bahkan aku lihat juga ada ustadz yang juga kayak gitu.
nggak gitu ceritanya. Jadi nggak boleh meremehkan dosa-dosa kecil, karena meremehkan dosa kecil termasuk bagian daripada dosa besar gitu. Oh ya tadi ya, terlanjur ikut pinjol dan riba ya. Ya hal paling bagus ya mundur. Jadi gini, Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ketika ada setan yang menggoda, maka fasta'idz billah, maka mundur dan berlindunglah kepada Allah. Jangan dilawan sendiri. Maka ikutlah kajian. Dari situ kita akan dapat bahwa hidup itu ternyata bukan masalah melulu materi kok. Anda juga bahagia sebelum ada ini sebenarnya. Anda kan mulai nggak bahagia ketika Anda mulai lihat iklan. Anda mulai lihat iklan, mulai lihat teman-teman pakai sesuatu yang berlebih, lalu Anda merasa bahwa Anda harus begitu. Ini namanya kan peer pressure ya, namanya tekanan daripada orang-orang peers sekeliling kita. Seolah-olah kita harus pakai itu. Seolah-olah kita tuh baru bahagia, kita baru setongkrongan kalau kita pakai merek yang ini. Seolah-olah kita baru diterima kalau kita pakai mobil dengan merek yang ini. Dia lupa bahwasanya dia punya sesuatu yang lain yang harus dia kejar gitu maksudnya. Karena aku melihat banyak orang yang jahat mata, dalam arti gini, dia tuh benar-benar harus kalau suka harus beli, kalau nafsu harus beli. Nah ini aku kadang-kadang melihat kayak gini. Yang lebih parah, yang mereka tidak pertimbangan pada kehidupan dia sebenarnya punya istri yang harus dinafkahi, dia sebenarnya punya rumah harus dia lanjutin kontraknya, dia punya dakwah yang bisa menjadi kewajiban dia, dan semua itu kayak dipinggirkan hanya karena nafsu sesaat. Yang ketika dia sudah pegang, hilang itu. Pernah nggak merasa sangat pengen untuk punya sesuatu? Aku pernah. Dulu namanya Sony Xperia geser. Xperia One, bukan yang Xperia One yang sekarang. Xperia One yang dulu. Pengen banget rasanya, pengen banget. Dulu pengen punya komunikator, nggak punya. Terus pengen banget, setelah di tangan, ya udah selesai. Diliatin beberapa saat, 3 hari 4 hari, ya udah setelah itu ditaruh. Artinya, ya namanya barang tuh ya begitu fun gitu kan ya. Sesuatu yang fana akan hilang. Maka tadi aku bilang, pinjemlah punya orang lain. Coba pegang-pegang aja dulu. Oh kayak gini ya rasanya. Cuma kayak gini doang. Ya udahlah. Cuma dipakai untuk telepon juga. Toh kadang-kadang kita tuh banyak sekali hal yang kita nggak perlu terus kita jadikan perlu. Jadi seolah kita jadikan perlu. Terakhir banget aku pengen kasih tahu khususnya pada cewek. Setelah kita diskusi di antara teman-teman, kita jadi tahu kenapa orang-orang tuh pengen banget kayak misalnya contoh kayak punya iPhone. Kenapa? Karena iPhone tuh kayak perhiasan. Perhiasan tuh kan nggak ada gunanya. Kadang-kadang kan kita laki-laki kan bingung lihat perempuan, kalian tuh ngapain sih beli gelang, kalung, emas dan segala macam. Itu yang bermanfaat buat Anda. Bermanfaat untuk menambah kecerdasan kan tidak. Bermanfaat untuk produktivitas kan tidak. Iya, tapi itu perhiasan. Makanya lebih banyak menyerang cewek daripada menyerang cowok, karena itu perhiasan. Masalahnya sekarang cowok juga kecewek-cewekan gara-gara mereka ngelihat iklan tadi. Makanya kan kita sudah makanya ngaji. Jadi tahu goriza itu bisa dikendalikan. Tidak harus diturutin. Jadi kira-kira gitu. Iya, jadi itu bapakku bukan aku yang bilang. Jadi bapakku bilang itu quotes-nya dia, orang minjem tuh bodoh, Lik. Dan orang yang minjem itu lebih bodoh. Karena kenapa? Ya ini mungkin karena pengalaman ya, karena pengalaman hidup. Contoh misalnya kayak kasusnya gini, bapakku kan kalau marah kan agak sadis ya. Dulu aku pernah minjem komik. Minjem komik sama orang, komiknya belum aku baca, dan juga nggak aku miliki, rusak. Karena aku harus ganti. Kan bodoh dia bilang, kamu kan bodoh kan, mendingan kamu beli gitu maksudnya. Kalau kamu nggak mau beli ya udah nggak usah punya, nggak apa-apa, nggak mati kok nggak baca komik ya. Tapi kan bapakku, tapi dalam hatiku, tapi kan aku kan jadi nggak update gitu kan ya. Tapi kan aku kan pengen baca komik. Nah maksudnya ya itu tadi, artinya itu adalah prinsip hidup bapakku yang bersifat ekstrim, dan itu yang aku terapkan dalam diriku. Kan kita kan katanya kan harus hard on yourself, easy on others. Kita harus keras pada diri kita sendiri. Kalau aku keras pada diriku sendiri, nggak perlu. Udah kalau minjem tuh bodoh, jangan minjem. Yang minjemin lebih bodoh. Tapi kan apakah aku begitu pada orang lain? Ya nggak juga sih. Kadang-kadang ada orang yang minjem ya, kalau memang dia perlu ya udah kita pinjemin. Berarti kita lebih bodoh dong. Iya kadang-kadang gitu kan. Tapi maksud itu adalah dalam kasus-kasus konsumerisme ya, di mana itu sudah jelas banget. Ada orang minjem mobil orang lain misalnya. Dia pengen pinjem mobil untuk vacation misalnya. Dia pinjem, aku pinjem dong mobilnya. Tiba-tiba pas jalan nabrak. Apes. Paham gak sih maksudnya? Nggak punya, benerin mobil orang lain. Ini kan ceritanya kan apa ya? Ya itu pengalaman hidup bapakku sih. Makanya dia bilang minjem itu bodoh. Minjem itu bodoh, yang minjemin lebih bodoh. Nah, itu nggak syar'i ya. Maksudnya tapi sekedar dijadikan untuk pegangan bagiku ya, itu kayak ya hard on yourself, keras pada dirimu sendiri, easy on others. Tapi coba berpandangan yang lebih fleksibel pada orang lain. Gitu.
Ya, nah memang ada pendapat yang memang seperti itu, bahwasanya kalau kita punya hutang yang wajib dibayar ya pokoknya aja. Tapi problemnya kan masih ada catatan hutangnya. Nah maka itulah perlunya negosiasi. Makanya ada beberapa komunitas yang kayak pendampingan untuk bernegosiasi seandainya ada urusan-urusan kayak gini. Aku nggak usah nyebutin namanya, tapi banyaklah di dunia maya yang sudah terbiasa untuk nego. Misalnya kalau ada problem dengan bank, bagaimana caranya agar nego cuma bayar pokoknya saja, tapi dia tidak bayar ribanya, karena kewajibannya memang cuma di sana. Tapi menurutku sih ya jangan lari, tapi dihadapin. Karena bagaimanapun juga itu kan adalah sesuatu yang kita buat di masa lalu yang salah. Maka ya sebaiknya kita hadapin supaya itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita dan juga sebuah peringatan bagi orang-orang yang lain untuk tidak berhutang dengan hal yang sama. Itu syar'i, nggak ada masalah. Dua harga dalam kalau engkau beli cash maka aku kasih harga 100 ribu. Kalau engkau belinya kredit dengan 4 kali cicilan aku kasihnya 120 ribu, itu nggak ada masalah. Itu boleh di dalam Islam. Ada kredit bukannya nggak boleh, boleh aja. Kayak kreditnya ibu-ibu beli daster gitu kan ya, beli 4 kali cicilan, nah itu boleh, nggak ada masalah. Beli baskom 10 kali cicilan gitu kan, itu boleh aja, nggak ada masalah. Karena sudah kesepakatan di awal dan dia ngutang akadnya, jadi dia bayar utangnya. Jadi gitu ya. Oke, thank you.